Terkait dengan adanya kasus pungli di Kabupaten Brebes, Pengadilan Negeri Brebes memberikan sosialisasi dan ancaman sanksi untuk para pelaku suap dan pungli. Adanya satu warga yang terindikasi Omikron, warga Batang mulai waspada masuknya virus COVID-19 varian Omikron. Dalam rangka mengunjungi Kabupaten Kudus, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berkunjung ke Museum Jenang Mubarok. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Satu warga Pati meninggal dunia disebabkan oleh kasus demam berdarah. Hal itu disampaikan langsung oleh Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Joko Laksono pada Selasa siang. Ia mengonfirmasi bahwa kasus demam berdarah di Kabupaten Pati mengalami kenaikan. Ditemui di ruangannya kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Kabid P2P Dinkes Pati Dr. Joko Laksono mengungkapkan bahwa kasus demam berdarah mengalami kenaikan di awal tahun 2022. Ia mengungkapkan bahwa satu warga meninggal karena demam berdarah. Ia mengungkapkan bahwa satu warga yang meninggal karena demam berdarah tersebut merupakan warga Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Pati mengalami kenaikan kasus demam berdarah. Kabid P2P Dinkes Pati Dr. Joko Laksono mengungkapkan bahwa kenaikan kasus demam berdarah di awal tahun 2022 ini menyentuh angka kurang dari 5%. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa angka tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan. Ada beberapa feedback dari rumah sakit yang mondok, diantaranya memang ada beberapa kenaikan, dan itu kita tidak pandang, artinya nyamuk itu tidak di tempat yang kotor, tidak, karena secara sosial ekonomi orang yang cukup mapan pun ada yang terkena, karena ya, karakteristik nyamuk ini tidak di tempat kotor, bahkan malah seringnya di tempat yang jernih. Maka dari itu kita semua harus waspada dengan kenaikan kasus ini, dan tren ini tidak hanya di Kabupaten Pati, seperti di kabupaten lain di Jawa Tengah juga ada kenaikan yang mondok di rumah sakit. Walaupun ada kenaikan, tetapi untuk catatan saja alhamdulillah tidak begitu mengkhawatirkan. Artinya beberapa tempat sudah kita suluh dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Begitu juga adanya fogging. Meski angka kenaikan kasus demam berdarah tidak terlalu mengkhawatirkan, Dr. Joko Laksono mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, sebab menurutnya demam berdarah akhir-akhir ini sering terabaikan masyarakat karena terlalu fokus COVID-19. Selain itu, pihaknya mengaku sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya dengan bersosialisasi kepada masyarakat terkait pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan sekitar. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa masih terdapat 21.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Pati pada tahun 2022, sedangkan kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah hanya bisa membantu 2.500 sampai dengan 3.000 unit rumah per tahunnya. Ditemui di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pati pada tempo hari, Kabid Perumahan Disperkem Pati Suhartono mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pati masih terdapat 21.000 rumah tak layak huni pada tahun 2022. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membantu merenovasi rumah tak layak huni tersebut hanya berkisar antara 2.500 sampai dengan 3.000 unit per tahunnya. Suhartono mengungkapkan bahwa program perbaikan atau renovasi rumah tak layak huni tersebut secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten Pati sendiri. Dari pusat ada sekitar 2.000-an, itu bantuan rumah tidak layak huni dalam bentuk bantuan stimulan perumahan swadaya. Kemudian dari pemerintah provinsi ada juga sekitar 500-an rumah, unit rumah ya yang dibantu melalui program program bantuan keuangan pemerintah provinsi. Kemudian dana APBD kabupaten juga ada. Dana APBD dalam bentuk program kegiatan yang selama ini secara teknokratik kita kawal. Itu relatif lebih kecil jumlahnya. Tahun 2022 direncanakan hanya 30 artinya.
Terkait bantuan dari pemerintah Kabupaten Pati sendiri, Kabid Perumahan Disperkim Pati Suhartono mengungkapkan pihaknya hanya mampu membantu rehabilitasi rumah tak layak huni sejumlah 30 unit. Ke-30 unit rumah tersebut terbagi menjadi beberapa program seperti TMMD sebanyak 12 unit rumah, program PKK sebanyak 5 unit rumah, program pemberdayaan masyarakat berspektif gender sebanyak 8 rumah, dan program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat sebanyak 5 unit rumah. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masing-masing unit rumah tersebut dibantu dengan sejumlah uang 15 juta rupiah. Meski demikian, pihaknya menyadari uang sejumlah 15 juta rupiah tidak akan cukup untuk membentuk rumah layak huni. Oleh karenanya, ia berharap ada swadaya dari berbagai pihak untuk dapat membantu. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pengadilan Negeri Brebes secara tegas akan menindak jajarannya termasuk para hakim yang terlibat suap pungli maupun gratifikasi. Ya, bahkan agar masyarakat mengetahuinya, mereka juga melakukan kampanye dengan membagikan stiker kepada para pengguna jalan. Tekad Pengadilan Negeri Brebes untuk menolak adanya suap, pungli, dan gratifikasi dilakukan dengan menggelar kampanye simpatik, membagikan stiker kepada pengguna jalan baik di depan pengadilan negeri setempat maupun di titik-titik lainnya yang digelar dengan menggandeng LBH Perisai Brebes. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan hal yang sama kepada hakim maupun karyawan di lingkungan pengadilan negeri. Bahkan jika ditemukan adanya praktik suap, pungli maupun gratifikasi oleh orang dalam pengadilan, masyarakat diminta untuk melaporkan. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes Dedi Mukti Nugroho menjelaskan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan jika ada yang terbukti. Kami akan melaksanakan pengawasan betul-betul apakah ASN, karyawan maupun hakim-hakim betul-betul sudah bisa melaksanakan fungsinya. Yang penting itu jangan korupsi, ya, jangan korupsi dan jangan menerima gratifikasi. Gratifikasi kan tidak hanya dalam bentuk uang, gitu kan, dalam bentuk ada semacam fasilitas, gitu kan. Ya, kalau masyarakat ingin mengadukan tentang kaitan dengan hal itu, ada fasilitasnya kan nggak? Siap, ada. Jadi sudah ada di meja itu namanya informasi, gitu ya. Ini ada, kami juga Mahkamah Agung punya yang namanya SIWAS, aplikasi SIWAS, sistem pengawasan. Jadi masyarakat umum tanpa inisial pun bisa sebenarnya. Menurut mantan Hakim Pengadilan Tipikor Jambi ini, kegiatan ini dilakukan agar lingkungan Pengadilan Negeri Brebes bersih dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK di tahun 2022 ini. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV wae apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store Terus apa? Ketik Lingkar TV.
Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Salah seorang warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah saat ini dilaporkan terindikasi terpapar virus corona varian Omikron dan tengah dilakukan penanganan intensif oleh para petugas kesehatan. Ya, pasien yang tergolong usia di atas 60-an tahun tersebut kini diisolasi di ruang Bougainville RSUD Kalisari Batang. Kabupaten Batang, Jawa Tengah saat ini untuk laporan terbaru pasien terpapar virus corona, grafiknya mulai mengalami peningkatan dari sebelumnya, yakni sudah mencapai 31 warga yang positif terjangkit COVID-19. Varian Omikron juga dicurigai sudah mulai masuk setelah adanya 1 orang warga setempat diduga terindikasi virus baru dengan sampel whole genome sequencing atau WGS. Pasien COVID-19 tersebut saat ini tengah diperiksa di laboratorium. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Kabupaten Batang, Dr. Feria Kurniawati mengatakan, terdapat 1 orang warga Kabupaten Batang yang berusia lebih dari 60-an tahun mengalami gejala yang menunjukkan ke arah terpapar virus COVID-19 varian Omikron. Saat ini pasien tersebut tengah diisolasi di ruang khusus perawatan COVID-19 yakni Bougainville untuk dilakukan tindak observasi memastikan jenis penyakitnya. Pasien yang saat ini dirawat tersebut diduga terindikasi terpapar virus corona jenis Omikron, sebagaimana gejala klinis dengan didukung rapid antigen positif, guna memastikan petugas sudah melakukan pengambilan sampel PCR swab test. Ya, ini sementara ada 1 pasien, ini dirawat di ruang Bougainville, ini ruang isolasi COVID kami. Pasien yang masuk memang baru dengan kondisi gejala klinis mengarah ke COVID dengan didukung rapid antigen yang positif. Kecurigaan memang varian di Omikron ya. Ini sementara kita PCR, kita ambil swab, menunggu hasilnya. Sementara itu dari data terakhir per hari ini, terdapat 1 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 3 lainnya masih dicurigai atau suspek tengah menempati ruang isolasi RSUD Kalisari Batang. Mengingat meningkatnya grafik warga yang terpapar COVID-19 terus mengalami lonjakan dan adanya dugaan Omikron, sebagai antisipasi awal masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan COVID-19. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan.
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal atau BNNK melakukan tes urin 75 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Desa Mororejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa siang. Ini merupakan pondok pesantren pertama se-Indonesia yang mencanangkan pondok bersih dari narkoba atau pondok bersinar dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Solo pekan mendatang. Deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan pondok pesantren ini dilakukan untuk menyiapkan 130 pesantren bebas narkotika di Kabupaten Kendal pada 2022. Kepala BNNK Kendal Ana Setiawati mengatakan, Ponpes Manbaul Hikmah Kaliwungu ini akan dijadikan pilot proyek pencanangan pondok pesantren bebas narkotika. Ini merupakan pondok pertama di Indonesia yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Solo pekan mendatang. Nantinya akan dibentuk satuan tugas atau Satgas Anti Narkoba di lingkungan pondok pesantren yang bertugas menangkal segala bentuk potensi penyalahgunaan narkotika. Diawali pencanangan pesantren bersih dari narkoba bersinar ini dengan sosialisasi P4KN dan deteksi dini tes urin santri untuk menunjukkan bahwa lingkungan pesantren benar-benar bersih dari narkoba. Pengasuh Ponpes Manbaul Hikmah Rifkil Muslim menerangkan, ada 75 santri dari jumlah total 900-an santri menjalani tes urin secara random sampling. Meliputi santri putra-putri yang kini duduk di bangku SMP, SMK, dan santri murni di pondok pesantren. Ini dalam rangka kaitan kegiatan nanti tanggal 16 akan ada launching untuk Satgas Anti Narkoba Pondok Pesantren Kabupaten Kendal dalam rangka kegiatan bersih dari narkoba, dan insya Allah ini menjadi yang pertama di Indonesia, bahkan ya ini adanya pesantren bersinar. Kalau di mana-mana sudah ada desa bersinar, kota bersinar, sekolah bersinar, ini akan menjadi yang pertama di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia pesantren bersinar. Kepala BNNK Kabupaten Kendal Ana Setiawati mengatakan, pesantren bersih dari narkoba ini baru pertama di Indonesia di Pondok Pesantren Manbaul Hikmah. Para pondok sudah sepakat dan komitmen akan mewujudkan lingkungan pondoknya menjadi pondok bersih dari narkoba atau pondok bersinar. Untuk itu kami mohon dukungan dari semua lingkungan, baik itu dari wartawan, jurnalis, dari pemerintah daerah, dari stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal ini. Bersama-sama, mari kita wujudkan pondok pesantren bersinar. Ana menambahkan dibentuknya Satgas Anti Narkoba ini bisa membantu terwujudnya pesantren bebas dari narkoba. Dia tidak mau kasus serupa yang terjadi di Jawa Timur membawa dampak negatif bagi para santri di lingkungan pondok pesantren. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye?
Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolah Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Masih dalam suasana peringatan Hari Pers Nasional 2022, banyak serangkaian acara yang digelar oleh PWI Kudus, mulai dari tasyakuran pemotongan tumpeng yang dihadiri langsung oleh Wakil DPR RI yakni Gus Muhaimin dan juga jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus, sampai dengan agenda berziarah ke makam Raden Mas Panji Sosrokartono. Salah satu agenda dalam rangka memperingati HPN, PWI Kabupaten Kudus mengadakan kegiatan ziarah ke makam Raden Mas Panji Sosrokartono di Kompleks Makam Keluarga Sosrokartono, Jalan Sosrokartono, Desa Kaliputu, Kecamatan Kota Kudus. Setelah menggelar tasyakuran di Pendopo Kabupaten Kudus, puluhan wartawan yang tergabung dalam PWI Kudus melanjutkan rangkaian peringatan HPN dengan berziarah ke makam tokoh yang juga dikenal sebagai wartawan di era kolonial Belanda. Raden Mas Panji Sosrokartono yang juga kakak kandung Raden Ajeng Kartini itu dikenal sebagai sosok yang jenius dan wartawan perang yang meliput Perang Dunia Pertama di Eropa. Prestasi terbaiknya sebagai wartawan yakni terkait dengan tulisannya tentang hasil perdamaian rahasia Perang Dunia I untuk koran New York Herald Tribune. Yang asal menjadi wartawan perang itu istilahnya ada musyawarah besar, tapi rahasia. Di tengah-tengah hutan ceritanya gitu. Jarak 1 kilo sudah dijaga ketat. Tidak ada satupun orang yang masuk, tidak boleh. Yang meliput pembicaraannya, yang istilahnya pertemuan itu rapat rahasia. Tapi yang asal dengan sendirinya masuk. Bisa tahu. Bisa masuk. Ada penjaganya, tapi penjaganya tidak tahu. Wartawan Kudus mulai dari wartawan media cetak, elektronik, hingga televisi berziarah ke makam RMP Sosrokartono sebagai upaya refleksi diri serta meneladani perjuangan RMP Sosrokartono. Ziarah dilakukan dengan pembacaan tahlil serta doa di sekitaran cungkup makam. Kami dari PWI Kabupaten Kudus bersama teman-teman wartawan melakukan ziarah ke makam Raden Mas Panji Sosrokartono. Perlu diketahui bahwa Raden Mas Panji Sosrokartono adalah kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini, juga tercatat sebagai seorang wartawan Indonesia yang cukup legendaris yang pernah menjadi petugas meliput Perang Dunia Kedua. Beliau memiliki banyak keteladanan, diantaranya tingginya pengetahuan
kemampuan berbahasa yang 36 bahasa tadi. Semoga kami dari wartawan Kabupaten Kudus bisa meneladani apa yang diperjuangkan oleh beliau. Sosok Sosro Kartono yang memiliki nama lain Joko Pring merupakan satu-satunya wartawan perang asal Asia yang lolos seleksi koran Amerika di kota Wina, Austria pada tahun 1917. Selain itu, Sosro Kartono juga dikenal pribadi yang cerdas sejak kecil sehingga mampu menguasai 36 bahasa, 10 diantaranya adalah bahasa daerah. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV melaporkan. Dalam kunjungannya di Kabupaten Kudus, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang akrab disebut dengan Gus Muhaimin berkesempatan mengunjungi Museum Jenang di Kudus. Ya, Gus Muhaimin juga menyanjung semboyan Gus Jigang yang menjadi falsafah hidup masyarakat Kudus sebagai kearifan lokal. Dalam kunjungannya, Muhaimin Iskandar mengatakan keberadaan Museum Jenang ini bisa menjadi kontribusi yang sangat baik kepada masyarakat, baik untuk mengangkat perekonomian masyarakat maupun kearifan lokal Kabupaten Kudus. Ia juga kagum dan kaget melihat potensi wisata edukasi yang dikemas secara apik dan baik, mulai dari rapinya jajaran produk Jenang dengan berbagai ragam inovasinya, dilengkapi dengan beberapa produk kemitraan UMKM se-Jawa Tengah yang berada di lantai 1. Di samping itu, Gus Muhaimin juga menyanjung semboyan Gus Jigang, Bagus Ngaji Dagang, yang memiliki filosofi makna begitu dalam sebagai salah satu falsafah hidup masyarakat Kudus sebagai kearifan lokal. Ini saya kagum dengan sahabat saya Pak Helmi, ini betul-betul memberikan kontribusi ke masyarakat dengan sangat baik. Mungkin langkah dari pemerintah pusat untuk membangunkan ekonomi wisata. Ya, wisata, dan ini hari ini yang akan cepat berkembang pasca pandemi itu wisata dan ekonomi kreatif. Karena itu harus ada 3 langkah. Satu, promosinya harus dibesarkan oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah. Yang kedua, sarana transportasi, infrastruktur, fasilitas, air bersih, penginapan yang baik. Nah, yang ketiga tentu kemudahan bantuan dalam artian kredit, investasi di bentuk pariwisata. Untuk potensi di sini sendiri gimana? Oh, Kudus ini luar biasa. Dari dulu kita kagum Kudus ini kabupaten kecil tapi kosmopolit, sangat maju, sangat ekonominya sangat berkembang, masyarakatnya sangat terbuka dan maju. Sementara itu, Muhammad Hilmi, pemilik Museum Jenang Mubarak Kudus, mengatakan adanya museum ini sebagai strategi marketing untuk menarik masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi dan promosi untuk Kabupaten Kudus sendiri. Kalau masa pandemi 20 dan 21 itu hampir sampai pernah 70% pengumumannya. 10%. Nah, ini sudah hampir mendekati 100%. Hal tersebut menjadi salah satu potensi sangat luar biasa bagi Kudus yang merupakan kabupaten kecil namun kosmopolitan. Gus Muhaimin menyebut Kudus sudah memiliki modal yang baik dalam mengembangkan perekonomiannya agar semakin maju dengan disertai masyarakatnya yang terbuka. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.